Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dalam sukacita Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Dalam bacaan Injil hari ini, apa yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa Santo Paulus ketika ia dikenal sebagai Saulus sebelum pertobatannya adalah penganiaya yang ditakuti oleh orang-orang Kristen, dan bahwa ia dikirim oleh imam besar dan seluruh dewan penatua Yahudi ke Damaskus, tetangga, untuk menangkap Kristen dan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan hukuman. Dalam perjalanannya menuju Damaskus, bahwa cahaya terang bersinar di sekitar Saulus dan ia jatuh ke tanah, dan dia mendengar sebuah suara, dan kemudian dia menyadari bahwa dalam menganiaya orang Kristen, dia sebenarnya menganiaya Yesus, dan kemudian dia dibutakan. Dan ironisnya, dia disembuhkan dari kebutaannya oleh seorang Kristen bernama Ananias. Orang-orang yang dia aniaya juga adalah orang-orang yang menyembuhkannya. Pertobatan Paulus mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan kepada kita dalam Injil hari ini, yaitu untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai seorang Kristiani yang sudah dibaptis, ya, kita dengan baptisan diharapkan melakukan pertobatan dalam diri kita seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dalam hidup setiap hari kita selalu mendengarkan firman-Nya, dan setiap hari kita mengalami pengalaman-pengalaman iman, baik itu pengalaman suka maupun pengalaman duka. Melalui peristiwa tersebut, apakah kita mampu menangkap sapaan Allah? Terkadang kita hanya bisa mengeluh jika mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Apakah kita mampu menangkap peristiwa pengalaman iman? Paulus yang awalnya selalu menolak Yesus, tetapi ia mengalami perubahan yang
sangat luar biasa, sehingga menjadi saksi Kristus yang tangguh. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, maka siapapun kita, apapun latar belakang kita, sejelek apapun atau sekotor apapun di masa lalu kita, bukalah ruang untuk Allah agar Allah hadir di dalam diri kita. Dengarkan Dia melalui situasi dan pengalaman hidup yang terjadi. Karena Allah sedang menyapa kita, biarlah Tuhan yang menuntunnya. Tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah belas kasih dan kerahiman Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah lakukanlah dalam keluarga kita. Tunjukkanlah Kristus yang hidup bagi suami istri dan anak-anak dan orang tua, dan kemudian tunjukkanlah itu bagi orang-orang yang kita layani di sekitar kita, dan Allah selalu menyertai kita dalam peristiwa hidup tersebut. Para saudaraku seiman dalam Kristus, Allah selalu menyertai dalam perutusan tugas kita. Sadarilah itu dalam hati kita dan mulai sekarang. Tugas kita adalah memberitakan Injil Kristus. Sebagai seorang suami atau seorang istri, lakukanlah yang terbaik sebagai orang tua. Sebagai anak, lakukan juga yang terbaik sebagai seorang anak. Sebagai seorang pendidik, lakukanlah yang terbaik dalam mendampingi dan mendidik anak-anak. Sebagai seorang karyawan, lakukanlah yang terbaik. Lakukan semua tugas sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing dalam hidup sehari-hari, agar kehadiran kita mampu menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber terang seluruh dunia, hari ini kami mengenangkan pertobatan Santo Paulus, dan mohon agar kami pun dipertobatkan dan Kau panggil menjadi pewarta firman-Mu, agar kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Tuntunlah dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami setia selalu dalam panggilan hidup kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.